Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Agus, Bapak Dodi, dan juga Dr. Giri. Saya Muhammad Danielian dengan NRB 104. Di sini saya akan memaparkan apa yang sudah saya kerjakan untuk tugas matra dari jurnal Undip, yaitu perhitungan incidence rate dan juga kepadatan penduduk dan juga apa yang menghubungkan mereka untuk persebaran penyakit DBD. Mungkin kita ke jurnalnya aja kali ya. Soalnya kalau tidak kan ya kan kritiknya terhadap ini kan pasti kan sudah nanti bagaimana Anda bisa memahami itu. Jadi untuk pertama-tama kita ke ringkasan penelitiannya terlebih dahulu. Jadi penelitian dari Undip ini membahas hubungan antara incidence rate. Incidence rate itu apa? Incidence rate itu adalah merupakan gimana ya? Kemungkinan kejadian penyakit TBD dihubungkan dengan jumlah penduduk dan juga kasus-kasus yang terjadi di suatu daerah tersebut. Kita ambilnya di sini di Tembalang, di Kota Semarang. Kita ambil di 5 tahun di tahun 2018 hingga 2022 seperti itu. Nah, penelitian ini didukung dengan sistem informasi geografis atau SIG dengan aplikasi ARGIS gitu. Dan juga untuk digitalisasi dari kejadian-kejadian penyakit ini kita gunakan Google Maps dan juga Google Street View. Nanti kita juga hitung kepadatan penduduknya, kita uji hubungannya seperti itu, apakah berhubungan signifikan ataupun tidak seperti itu. Nah, selain itu kita melakukan analisis buffer. Analisis buffer itu apa? Jadi kita bikin kayak apa ya namanya? Jadi kita bikin, kalau buffer itu kita kayak bikin radius. Kalau untuk jangkauan dari jarak terbang nyamuknya itu sendiri. Jadi kalau DBD itu kan Aedes, nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus dan sebagainya. Seperti itu kita bikin radius dari kejadian penyakit itu. Misal orangnya yang sakit itu di rumah A. Nah, kita bikin radius dari rumah A itu sejauh segini, 240 hingga 750 meter seperti itu. Untuk menghitung kemungkinan dari misal nyamuknya ini kan terbangnya jauh ya, kita atur jaraknya segini biar kita bisa memprediksikan kejadian selanjutnya itu bisa di mana saja seperti itu. Dan juga uji korelasi dari incidence rate dan juga kepadatan penduduk menggunakan Pearson Lorentz model seperti itu. Nah, diambil dari 2018 hingga 2022 seperti itu. Nanti kita buat uji hubungannya seperti itu dan kita petakan di mana saja seperti itu. Untuk datanya kita ambil dari Kecamatan Tembalang itu hanya di 2 puskesmas, ada di yang nanti akan kita lihat seperti itu. Jadi nah, di sini ada critical review dari jurnal Undip tersebut. Jadi yang pertama adalah kita ambil dari kelebihan terlebih dahulu. Untuk kelebihannya di sini topik yang dibahas ini relevan ya untuk di Kota Semarang, karena apalagi kita ambil di Kecamatan Tembalang yang prevalensi penyakit DBD-nya itu tergolong sangat tinggi di antara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Semarang seperti itu. Selanjutnya, jadi yang pengambilan Kecamatan Tembalang ini merupakan keputusan yang tepat dibanding kecamatan-kecamatan lain yang prevalensinya itu lebih sedikit seperti itu. Yang kedua ini berkaitan dengan penggunaan pemetaan dari si incidence rate-nya DBD itu kita menggunakan sistem informasi geografis. Kalau yang di jurnal ini kita menggunakan aplikasinya ARGIS ya. Ini memungkinkan pemetaan dan analisis penyebaran DBD secara spasial dan temporal. Apalagi tadi kita ngambilnya itu kan di 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi kita bisa lihat kelurahannya berapa dari tahun 2018 hingga 2022, apakah rendah, apakah tinggi, apakah ada fluktuasi dan lain sebagainya.
Untuk kelebihannya sudah, kita masuk ke kelemahannya. Kelemahannya di sini ada yang pertama adalah data kasus DBD ini kurang karena diambilnya hanya dari 2 puskesmas. Oke, di Kecamatan Tembalang ini tinggi DBD-nya, tapi kita cuma ngambil dari 2 puskesmas. Jadi apa ya, kayak kurang merepresentasikan apa yang terjadi di Kecamatan Tembalang karena ya data-datanya itu yang kurang lah seperti itu. Nah, yang kedua, digitasi lokasi ini dilakukan secara manual menggunakan Google Maps dan juga Google Street View. Jadi waktu tadi pakai ARKIS, tapi digitasi kasus kejadiannya itu kita pakai Google Maps dan Google Street View dan yang memiliki potensi ketidakakuratan. Kenapa? Mungkin salah itu tidak untuk Google Maps dan Google Street View, tapi maksudnya Google Maps dan Google Street View itu bukan platform yang cukup untuk digunakan kita untuk penelitian seperti itu. Kalau misal kita lihat di mahasiswa geodesi ITB, biasanya itu untuk pemberian titik tempat itu kita pakai di GPS geodetik. GPS geodetik itu seperti kayak tiang gitu, nanti ada remote-nya, nanti itu digunakan untuk menitikkan lokasi-lokasi yang kita inginkan seperti itu. Bisa terlihat yang paling belakang, jerat ke depan, silakan. Ya, teman-teman yang di belakang boleh, kalau misalnya nggak kelihatan, boleh ke depannya yang di masih kosong, di beberapa tempat juga masih ada yang kosong. Kelihatan ada layarnya. Untuk kelemahannya sudah kita pakai, karena kita pakai Google Maps dan Google Street View, yang lalu ada sarannya. Sarannya ini kita meluas sumber data kasus dari DBD ini untuk ke puskesmas lain. Jadi nggak dari dua puskesmas saja karena kurang representatif, dan juga instansi kesehatan yang relevan seperti itu. Dilanjut. Yang kedua, ada penggunaan metode statistik lain sebagai tambahan sehingga lebih akurat dan juga meyakinkan. Kita tadi mengukur hubungan antara insiden dan juga kejadian dari DBD ini kan menggunakan Pearson product moment. Nah, kalau yang saya baca dari yang lain itu ada metode-metode lain yang juga relevan untuk menilai hubungan-hubungan tersebut. Seperti kalau datanya itu kategorik, kita bisa menggunakan chi-square, ataupun di situasi-situasi yang lain kita bisa menggunakan metode prediksi seperti itu. Lalu ini ada typo sedikit. Nah, lalu ada sebaiknya menggunakan verifikasi data lokasi kejadian di lapangan menggunakan GPS untuk mendapatkan data spasial yang lebih presisi, seperti dengan GPS geodetik seperti itu. Jadi GPS geodetik yang lebih presisi, walaupun kalau penerapannya itu lebih susah ya. Jadi kalau untuk di Google Maps kan kita cuma ngambil dari laptop ataupun dari device yang lain. Kalau di GPS geodetik itu kita harus datangin sampai satu tempatnya, kita pasang GPS geodetiknya, lalu kita tentuin titik-titiknya. Tapi itu lebih presisi dan juga lebih meyakinkan, apalagi untuk pembuatan jurnal penelitian seperti itu. Mungkin dari saya sudah cukup sekian. Mungkin boleh dilanjut presentasi. Oke, terima kasih presentasinya ini tentang critical review terhadap jurnal yang artikel yang dari incident rate ya, tentang persebaran dengue di Semarang menggunakan GIS. Nah, sebenarnya GIS adalah alat ya untuk memetakan. Jadi di setiap kelurahan ataupun di tempat-tempat yang ada itu dikumpulkan data-data ini, Mas ya. Data-data yang ada
baik itu puskesmas ataupun data kelurahan dan lain-lain. Dan di kelurahan itu sendiri, kantor itu atau desa itu mempunyai koordinat. Nah, di dalam koordinat itu misalnya ada di dalam kelurahan A, Tembalang misalnya, itu ada kasus 50 misalnya. Kemudian di desa sebelahnya ada kasus 70. Nah, semua yang ada, kemudian itu dihitung rate-nya dengan rumus. Nah, nanti setelah ada rumus, kemudian diklasifikasikan. Begitu diklasifikasikan, ada yang rendah, tinggi, sedang, seperti itu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan sebaran penyakit di masing-masing desa atau kecamatan yang ada itu akan terlihat di mana yang paling tinggi misalnya. Nah, begitu kita mendapatkan data yang seperti itu, ya, nanti di akhirnya kita akan mendapatkan data yang lain juga. Mengapa ini tinggi? Kalau tadi baru menyajikan data saja dari kejadian-kejadian yang ada. Nah, setelah ada, kita tentunya berpikir next. Mengapa di desa A lebih tinggi dari desa B? Nah, ini yang menghubungkan spasial satu dengan yang lain. Mungkin di desa A banyak rawa misalnya kalau BPD, karena memang ada hubungannya dengan vektor penyakit yang ada. Nah ini, nah, apa penyebabnya? Nah, rawanya berapa luasnya? Terus bagaimana perilaku penduduknya? Apakah mereka berperilaku hidup sehat dan lain-lain? Nah, nanti ada tindakan-tindakan apa? Ini adalah kita mengumpulkan data-data wilayah. Kalau tadi baru data penyakit, kemudian data wilayah. Data wilayah dan data penyakit kita hubungkan untuk mencari sebab musabab yang ada, penyebab apa yang menyebabkan penyakit tadi tersebar seperti itu. Nah, ini penggunaan GIS itu seperti itu. Nah, berhubungan dengan tadi Mas Dani tadi agar akurat dengan GPS geodetik. Memang GPS geodetik itu sangat akurat. Ketelitiannya bisa sampai mili. Nah, ini Pak Dodi ini ahlinya GPS tentang GPS geodetik. Nah, monggo Pak di elaborasi sehingga kita dari kasus ini apakah perlu pemetaan dengue ini dengan GPS geodetik. Nah, monggo Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lebih semangat? Pagi. Kita pagi terus. Siang, malam, subuh, pagi. Oke, jadi penggunaan GPS ini, Global Positioning System, itu ada linknya. Ya. Untuk bidang saya, pemetaan yang sangat presisi, memang diminta sampai 40 mm. Contoh yang paling gampang saja, mengukur jarak 100 kilo. Itu salahnya paling tidak harus maksimum 1 cm. Coba sekarang lakukan oleh Anda mengukur jarak 100 kilo pakai ukuran meteran untuk pakaian. Karena apa tinggal gitu, berapa salahnya. Nah, itu dipakai seperti itu. Kemudian yang pemanfaatan yang milimeter tadi biasanya untuk civil engineering construction, ya, menempatkan bantalan kereta cepat Bandung Jakarta itu harus sampai 1 milimeter, bahkan milimeter juga. Terus yang berikutnya misalnya sering mungkin di YouTube terkait perang Israel dan Hamas, Ukraina dan Rusia, pinpoint accuracy itu sampai 1 milimeter. Tentunya harganya dari perangkat ini paling murah mungkin sekitar 80 juta ya. Nah, sekarang bandingkan dengan penggunaan untuk penyakit. Apakah penyakit ini bergerak dalam order milimeter? Sangat sulit.
bahkan mungkin dengan GPS sel polisi itu sudah ya salah. Ini kira-kira salahnya 5-10 meter lah. Gitu. Ada juga yang akurat merek apa tuh, Realme, Redmi, Xiaomi dengan dual frekuensi misalnya. Ya jadi kira-kira gitu, jangan sampai kita ada istilah menembak burung dengan goyang. Oke, burungnya hasilnya kan udah tertembak tapi nggak kelihatan, ada hancur dari Pak Tito. Kayak gitu aja ya. Jadi dalam hal ini sistem informasi geografik itu menggunakan perangkat-perangkat data collection. Untuk di lapangan bisa pakai cellphone tergantung tingkat akurasinya yang diperlukan. Nanti tugas kita tambahan yang sampai menjelang kelas keseluruhan dan berpokok itu mengumpulkan fasilitas-fasilitas kesehatan di wilayah sekitar sini satu kelompok ke semua orang, tapi masing-masing satu orang itu menggunakan satu objek. Misalnya apotek saja, tempat praktek, rumah sakit dan seterusnya. Apakah mau pakai GPS genetik? Masing-masing mau beli, harganya 80 juta. Mendingan juga untuk bayar ini kosnya. Cukup pakai ini saja. Atau kalau tidak, gunakan Google Maps. Nanti dengan aplikasi yang running di Google Chrome itu di data scraping bisa dikumpulkan. Cukup seperti itu, ya. Oke, silakan lanjut. Mungkin dari saya sekian, boleh ke presentasi selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Yudi, Pak Agus dan Kak Dodi serta teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Cahyani dengan NRP 24124. Di sini saya ingin untuk melanjutkan materi tugas kemarin tentang YouTube pemetaan penyakit dengan KIGIS. Nah, jadi di sini untuk judul videonya adalah tutorial KIGIS membuat peta sebaran penyakit TBC di Jawa Barat dengan gradasi warna. Nah, video ini dibuat oleh Intan Arifah Dewi pada tahun 2021 dengan durasi sekitar 5 menit. Nah, jadi untuk ringkasannya, video ini menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat peta sebaran penyakit tertentu pada suatu daerah dengan menggunakan KIGIS. Jadi pertama di video tersebut dijelaskan bagaimana cara mendownload
dan mengakses dari aplikasi Jodis sendiri, kemudian ditunjukkan langkah-langkahnya mulai dari bagaimana memasukkan datanya, bagaimana mengolahnya, sampai nanti akhirnya didapatkan gambaran peta sebaran penyakit dengan nama daerah pada untuk penyakit TBC di Jawa Barat. Nah, kemudian di sini untuk evaluasi kritisnya, pertama untuk kekuatannya menurut saya dalam video itu dicontohkan langsung cara membuat peta penyebaran penyakit sehingga cocok untuk belajar bagi pemula. Jadi pada video ini diterapkan cara-cara yang ditunjukkan langsung bagaimana cara membuatnya dengan cara yang simpel. Nah, kemudian video tutorial tersebut juga mengajarkan cara menggabungkan data penyakit pada daerah dengan lingkungan. Nah, selanjutnya untuk kelemahannya, pada tutorial ini hanya menggambarkan sebaran penyakit pada daerah Jawa Barat. Namun, peta yang biasa kali ini tidak membahas aspek geografis lain seperti iklim, cuaca, suhu yang dapat mempengaruhi kondisi penyebaran dari penyakit tersebut. Kemudian untuk video tutorial ini juga tidak menerangkan bagaimana cara membaca peta atau keterangan orang lain serta interpretasi hasil dari peta yang disebut tersebut. Baik, untuk komentar dan kesimpulannya, video tutorial yang kita kerjakan kemarin itu mudah untuk diikuti dan dipahami, namun akan lebih baik jika disertai dengan faktor geografis lain, serta dijelaskan cara membaca peta dan interpretasinya agar penonton lebih paham bagaimana cara menggunakan hasil dari penyebaran penyakit tersebut sehingga dapat digunakan untuk langkah-langkah bagaimana cara menanggulangi, bagaimana cara mengendalikan penyakit, dan bagaimana langkah yang dapat diambil untuk dapat menekan distribusi penyakit tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Luar biasa ya, ini sudah bisa melihat video. Tapi sayangnya tadi videonya belum ada. Seharusnya di dalam hal ini, tugas ini sebenarnya saya meminta setiap detik demi detik apa di situ. Bukan global untuk bagaimana, tapi itu mungkin sudah dilihat. Tapi maksud saya agar nanti bisa melihat itu, bisa membuat data-data apa yang langkah demi langkah kita bisa mengikuti dengan baik. Karena GIS sendiri tanpa latih, tanpa melatih diri dengan tekun, itu akan cepat lupa. Nah, coba sekarang saya dari video tadi, data apa saja yang diperlukan untuk membuat peta itu tadi. Coba, karena ini semuanya sudah ada yang mewakili presentasi, saya akan tanya sama Mbak yang paling belakang sana. Di dalam video yang sudah Anda lihat, data apa saja yang diperlukan untuk membuat peta itu, dan bagaimana peta cara membuatnya seperti apa, step-stepnya. Coba, ayo di muka sini, tolong diterangkan. Karena kita supaya lainnya juga bisa belajar. Karena memang kalau saya mau belajarkan step by step di ruangan ini tidak cukup waktu. 50 menit tidak akan mampu menerangkan semuanya. Jadi perlu Anda ketahui. Ayo Mbak ya, sini maju ya, jalan. Ya. Terangkan coba data apa saja yang dipakai untuk membuat peta ini. Apakah di sini sudah ada yang mendownload Quantum GIS? Sudah ada belum? Nah, berarti Anda belum mencoba untuk membuat peta sendiri. Maksud saya, untuk bisa melihat video itu tidak hanya sekedar melihat, sudah, oh saya ada penasaran. Kalau begitu saya akan download Quantum GIS. Saya akan cari datanya dan akan saya buat seperti apa yang di video itu. Harusnya seperti itu. Jadi pembelajaran bukan saya minta itu, tapi Anda bisa kembangkan.
inovasi agar pemanfaatan GIS itu bisa bermanfaat untuk studi-studi tentang persebaran penyakit yang ada dan bagaimana nanti akan mengatasinya. Nanti sudah pandai mengkritik. Kita tidak ada pandai mengkritik, tapi harus pandai mempraktekkan bagaimana sulitnya data itu juga dipakai, bagaimana sulitnya mencari data. Nah, seorang peneliti yang betul-betul mau memahami dirinya, mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin bagaimana dan jadi metodologinya itu utuh. Jadi saya memang video ini memang video yang sederhana, tapi saya harapkan dengan sederhana itu Anda bisa mengerti dengan baik, karena semakin banyak kompleksitas analisisnya juga semakin banyak. Jadi kita mulai dari yang paling sederhana dan melangkah seperti ini. Dan saya harapkan nanti grup yang ada ini jangan dibubarkan, ya. Grup walaupun sudah tidak ikut mata kuliah mantranya sekarang geomedis sekarang ini, grupnya tetap ada. Saya akan melihat nanti apakah ada yang tertarik terhadap geomedis industri atau tidak. Nah, ini faktor-faktor yang seperti dokter itu harus ada kesadaran dalam mencegah. Kalau mengobati itu sudah kuno sebenarnya. Memang praktek-praktek itu mengobati. Tapi di dalam dunia kedokteran atau kesehatan modern, mencegah itu dulu ada lebih bagus. Baru sudah ada orang meninggal, baru kasihan yang meninggal, korban kan. Nah itu kira-kira seperti itu. Ayo banyak, silakan ke depan data apa saja yang dikumpulkan. Sampai ke situ ya, jangan hanya melihat saja. Makanya saya tugasnya kan step by stepnya, di screenshot menit demi menit seperti apa, menjelaskan apa, misalnya datanya seperti apa. Izin Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Pandai Ayu Sendiri. Di sini kalau yang dari video mengenai yang saya gambarkan untuk data utama yang perlu disiapkan itu ada data shape SHP dari Jawa Barat, file metadata suara, sama ada data kasus dari TBC untuk data kasus dalam bentuk tabelnya. Tapi untuk videonya saya nggak screenshot per step gitu Pak. Apa itu data SHP itu apa? Jadi saya lupa. Itu dari kata-kata dari awal ada itu kan? Apa itu data SHP? Berarti data itu penting. Ketika Anda tidak tahu karakteristik data, bagaimana Anda akan mengolah hasil penelitian Anda dengan data itu? Itu yang maksud saya memberikan tugas itu sampai ke situ. Apa sih SHP itu? Jadi jangan hanya tugas itu sekedar yang melihat apa yang ada terus mengkomentari. Nanti jago komentar nanti. Tidak paham akan yang sama dengan orang penonton bola. Nonton bola Messi saja disalah-salahkan. Enggak masuk itu, kasihan. Komentarnya panjang sekali. Tetapi itu kan kita bermain bola, enggak bisa. Jangan sampai hanya penonton. Dokter harus betul-betul kita ada kalau dokter. Bagaimana nanti kalau hal yang seperti ini dilakukan ketika Anda menangani pasien? Cuma dikomentari aja, nggak dilakukan tindakan. Bagaimana soal seperti ini? Ini maksud saya itu adalah hal-hal yang kecil. Anda sudah bisa melihat yang jauh. Peta itu sendiri ada informasi yang sangat banyak. Tidak hanya gambar warna hijau ini, tapi ada informasi spasial yang Anda bisa butuhkan untuk keperluan perencanaan di bidang kesehatan. Nah, tadi data, ya data SHP itu adalah data formatnya vektor, bukan raster. Nah ini sampai ke sana. Jadi data yang dipakai
untuk batas administrasi itu berupa shape file atau dengan ekstensinya .shp, disebut shape file. Nah, shape file itu sendiri tidak berdiri sendiri, hanya satu file itu, tapi dia punya, misalnya contoh tbc.shp. Itu kalau hanya punya data SHP saja tidak bisa dibuka. Itu di dalam satu shape file itu kan ada 5 file yang harus ikut. Tidak boleh satu pun tidak ada di situ. Coba, apa saja itu coba? Ayo, ada kurang lebih 4 sampai 5 file yang harus ada ikut dalam SHP. Ada yang tahu di sini? Ayo. Ini tentang data yang dipakai untuk membuat peta-peta yang akan kita gunakan melihat kasus-kasus tertentu tadi. Ayo, siapa yang lihat, yang bisa menjawab ini? Kalau bisa menjawab langsung nilainya A+ ini. Ayo, siapa yang bisa menjawab? File ikutan semua punya extension apa saja yang harus ada dalam data vektor? Sudah saya terangkan. Karena itu memang sangat penting. Ayo silakan. Baik, nama saya Muhammad Yasin. Ya, jadi Coba kalau nggak pakai ChatGPT atau nggak pakai, bisa nggak? Format data vektor ya, .gbkg. Oke, terus yang lain? Lalu .shp, Oke, terus .tif sama .csv. Ya. Belum semuanya tepat. Ayo. Data, kalau yang berupa data, dia disimpan dalam dot apa? Kalau yang berupa data itu disimpan dalam dot apa? Dot apa? Yang berupa data saja, data yang tabelnya nanti itu disimpan dalam dot apa? Bukan. CSV. Tapi di dalam SHP itu CSV tidak ada sih. Dot apa coba? Nah, ini. Anda harus belajar betul-betul tentang GIS untuk pemetaan ini. Ya, nanti mungkin tugas nanti Pak Dodi yang akan 10 orang mengumpulkan nanti di rumah jadi S1 dan bagaimana. Nah, saya kasih tahu supaya Anda betul-betul paham tentang data. Karena komponen GIS data kan sangat penting. Ada berapa komponen GIS? Masih ingat? Awal-awal pertama. Ini kita presentasi begini bukan hanya presentasi, kita tuh paham dari dasarnya. Kalau dasarnya tidak paham, bagaimana kita bangun rumah bertingkat tapi pondasi dasarnya tidak kuat? Kira-kira gedung itu runtuh atau tidak? Begitu juga keilmuan Anda. Anda tidak punya dasar yang kuat terhadap keilmuan yang ada,
kira-kira bisa dipertanggungjawabkan enggak di masyarakat nanti? Harus berpikir ke situ. Jangan hanya sekedar saya mau jadi dokter nanti banyak duit. Tapi kita dokter, kita bisa analisa, kita bisa memberikan solusi sehingga bermanfaat bagi sesama manusia ini. Ingat ya itu ya, ini saya sebagai orang tua juga. Jadi dokter bukan hanya main-main untuk cari duit. Dengan data ini Anda bisa menyelamatkan ribuan jutaan manusia dengan GIS. Karena Anda memberikan informasi yang benar. Nah, kalau Anda tidak tahu membangun datanya bagaimana? Makanya dengan melihat di YouTube, melihat di Google dan lain-lain, Anda bisa belajar dengan banyak. Memang kita sadari alokasi waktu untuk pembelajaran biomedicine ini adalah sangat sempit. Tetapi dengan kesempitan yang ada itu, Anda bisa belajar banyak sebenarnya. Asalkan Anda mau dan memang ada punya passion untuk bisa mengetahui. Tapi kalau tidak, ya memang tidak akan tahu. Nah, ini terbukti apa yang sudah saya jelaskan dulu katanya sudah jelas. Tapi kenyataan sekarang kita berikan yang paling dasar tadi tentang data saja belum bisa dijawab. Oke, ini PR ya. PR yang betul-betul menjadikan tidak hanya untuk GIS, untuk ilmu-ilmu dokter yang lain pun harus. Bagaimana ilmu jaringan, taksonomi dan harus tahu. Ini saya bukan seorang dokter, tetapi keilmuan, filsafat ilmu itu harus Anda tahu dari dasarnya. Yang paling penting itu. Kalau kita tidak punya dasarnya, berat untuk bisa menjadi diaplikasikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya berdiri di sini bukan untuk memberikan, ini hanya sekedar motivasi. Bagaimana Anda belajar yang benar sehingga saya doakan semua jadi dokter-dokter yang sukses di dunia ini. Itu ya, itu. Ya, terima kasih. Ada yang presentasi lagi, silakan. Tadi masih yang seperti itu. Katanya ada 5 orang, masih ada 3 lagi. Silakan yang mau presentasi. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Al-Rasyid Barat dengan NPM 073. Izin untuk melakukan analisis video yang berjudul Kemampuan Peta Sebaran Penderita TBC di Jawa Barat dalam gradasi warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yang pertama itu kita akan mencari data, yang mana datanya itu berasal dari Open Data Jabar. Kita akan download
di download itu dalam format .csv seperti gambaran berikut ini. Nah, lalu setelah itu kita akan buka aplikasi QGIS, Quantum Geographic Information System, dan kita akan klik pada data source manager dan buka data yang sudah kita download seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan pilih option vektor dan cari data dengan format .shp, lalu klik add. Nah, setelah di add, kita akan pilih option delimited text dan cari data kasus penyakit dengan format .csv, lalu klik add juga. Lalu setelah itu kita lihat pada layers dengan tulisan Jawa Barat, kemudian klik kanan dan pilih propertiesnya. Setelah itu akan muncul seperti gambar ini. Kemudian kita akan pilih option joins dan klik simbol plus. Kemudian klik join field dan pilih yang sama serta klik OK. Lalu selanjutnya itu kita pilih option simbology dan klik pada bagian atas dan klik graduated. Setelah itu kita pada value pilih jumlah kasus, kemudian klik classify dan atur warna yang diinginkan. Setelah itu kita pilih option labels, kemudian pada value pilih jumlah kasus, kemudian bisa diatur format yang diinginkan. Nah, setelah semua sudah diatur, kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan membuat layout dengan klik New Print Layout. Sebelum sampai sini dulu. Sampai sini. Coba terangkan itu setelah Anda bisa melihat data yang tertampilkan seperti itu. Apa artinya yang warna coklat, apa lain? Kalau dari gambarnya sendiri, warna yang merah gelap itu kasusnya itu di angka 968 sampai 3530. Nah, berarti semakin gelap warnanya itu dia semakin tinggi kasusnya. Dari sisi yang Anda dapatkan itu, apa yang Anda bisa dapat tarik kesimpulan ataupun Anda bisa gunakan? Dari video yang saya ambil ini, yang bisa saya simpulkan, penggunaan aplikasi QGIS itu berguna untuk pemetaan penyakit, yang mana kita tadi sebagai dokter kan tidak hanya belajar soal medis, kita juga perlu tahu penyebaran penyakit untuk mencegah agar orang-orang yang terkena penyakitnya itu bisa kita cegah tanpa kita harus mengobati ketika penyakit tersebut sudah dalam waktu yang lama atau kronis. Dengan melihat peta yang ada seperti ini, berarti mana yang diprioritaskan penanganan? Yang diprioritaskan penanganannya yang paling gelap warnanya. Paling gelap itu di daerah apa? Itu di daerahnya itu kalau itu daerahnya. Oke, sampai situ. Nah, nanti Pak Doni yang akan memberikan untuk Pak. Oke, kita berikan aplaus.
screen capture video ya. Sudah coba menggunakan Quantum.js? Belum. Oke. Nanti di tugas berikutnya dari saya dan Pak Agus itu harus mencoba menggunakan teknik tadi, gitu ya, bahasa sosial segala macam. Dan mungkin tidak hanya itu ya. Tadi Pak Agus mengatakan bahwa ini daerah yang gelap itu adalah daerah yang mungkin kontaminasi penyakitnya demikian kuat, gitu ya. Ini daerah mana tadi? Jawa Barat. Ada yang asli dari Jawa Barat semua di sini? Ada yang hafal ini daerah kabupaten apa? Sini. Ini apa? Berbahaya ini. Jangan sampai di Sumatera Barat dibilangnya Provinsi Padang gitu. Jadi karena saya dan Pak Agus terbiasa dengan data geospasial, ya, wilayah sini tanpa ada tulisan pun saya sudah tahu ini adalah Kabupaten Bogor. Ya, ayo, berarti saya betul kan? Mau dikasih hadiah apa saja? Laptop, sinar gadget. Dan di tengah ini saya bermukim Kota Bogor. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi kalau ini adalah petanya peta kita, ya Mas. Di sini kan ada data ini. Apa itu? 106.86 minus 5.905. Apa itu? Koordinat. Koordinat apa? Ada dua jenis koordinat. Satu, ini satuannya derajat desimal. Ada lagi yang geometrik biasa. Yang derajat desimal itu adalah koordinat geografis. Tapi ada lagi itu koordinat yang berada di bidang datar permukaan. Yang umumnya ditulis untuk suhu X itu adalah dengan timur, dan suhu Y ketika atas ke bawah itu dengan lokasi utara dan selatan. Di tengah itu adalah ekuator. Ya, jadi nanti lihat ya globe sistem koordinat ada di toko buku itu, ada apa derajat-derajatnya. Ya. Indonesia berada di bujur berapa? Kira-kira yang di sini nih di mana? Di bawah bujur geografisnya 106 bujur timur. Sekarang pertanyaannya siapa yang tahu? Nanti hadiahnya laptop ya. 0 derajat ada di mana? 0 derajat bujur ada di mana? Ada yang tahu? Greenland. Gimana? Iya nggak sih? Atau itu titik apa yang nggak tahu? Greenland. Kami kotanya Greenland. Greenwich. Ya, Greenwich. Itu yang ditulis. Ya karena orang bisa mendefinisikan dia mau ya. Ini kalau saya boleh kan di Jakarta? Boleh dong. Tapi ini kesepakatan internasional. Terus kalau 0 derajat utara, selatan gitu ada di mana? Menyentuh di mana? Lintang ya. Udah tahu?
kecerdasan spasial. Siapa yang pernah ke Pontianak? Nah, ada patung apa di sana? Katulistiwa ya? Katulistiwa. Itu adalah garis nol lewat di situ. Ya, ingat-ingat itu. Kita punya kebanggaan di situ. Ya, oke. Nah, selanjutnya tentu ini penggunaan warna dari hidupnya. Itu memang sudah tradisi, ada ilmu di pelengkap dari sistem informasi. Di sini yang adalah kartografi. Untuk menyajikan data geospasial itu, ini saya tambahkan saja, ada unsur titik, garis, poligon area seperti ini, dan ada juga teks. Teks itu angka atau kodal alfabetik ya. Di samping ada koordinat-koordinat plus pewarnaan itu untuk sinkronisasi. Pernah lihat Google Maps ya? Sering share location. Kalau jaringan transportasi itu biasa pakai warna apa? Pakai warna apa? Ada yang nggak kan? Ya, kadang warna merah muda, gitu, atau kelabu itu bisa. Kenapa kelabu? Oh, disesuaikan dengan permukaan aspal. Kalau lautan warnanya apa? Biru. Ya itu kira-kira. Ada lagi yang perlu disampaikan apa? Ya, jadi ini wilayah Jawa Barat. Jadi semua calon-calon dokter ini harus tahu juga tentang geografi, ya, terutama aspek-aspek lokasi. Waktu saya sampaikan kuliah masih ingat Dr. John Snow, ya, lihat gambarnya, itu sebarang kolera di kota Lampung, ternyata bisa plot di atas peta dan terdeteksi sumber yang keroknya adalah pompa air yang terkontaminasi di bawah pompa itu dengan kotoran manusia. Terus action pertama yang dilakukan oleh Dr. John Snow, cabut pakai pipa, pakai pompa. Tidak ada lagi orang yang mau pakai di situ. Dan di situ sudah di-plot sebarangan. Ini berawal lahirnya geometri. Ya. Jadi baca itu sejarahnya karena sangat impresif. Saking impresifnya dia biasanya pahlawan dan dinobatkan lahannya di sana di dalam suatu restoran dengan pipa pompa itu masih ada. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutin Agus dari shape file. Sekarang saya tanya CSV itu tahu? Ya, jadi saat mengeksplor ini ada istilah-istilah untuk GIS itu saya sarankan telusuri juga. Dan ini ada nerimo aja nih. Nerimo Google Pencil. CSV itu segregated value. Itu tidak lain adalah tabular dari semacam Excel file. Karena ada kolom-kolom diekspor ke dalam CSV, itu value-value itu dibatasi dan koma. Ini hanya untuk exchange format saja. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dodi sudah mengeksplor yang ada. Kita beri terus lagi kepada Mas. Apa Mas? Oke. Jadi ini
waktunya sudah tidak cukup lagi, jadi ya cukup 3 orang saja yang presentasi. Namun demikian, dari 3 orang itu kita bisa mengeksplor. Yang pertama, bahwa data itu sangat penting. Data itu punya berbagai format data. Salah satu data spasial, kalau spasial itu formatnya adalah SHP. Ada juga yang kalau itu berupa vektor, tapi kalau berupa raster itu ada yang ya kayak JPEG, bisa JPG, ada PNG, ada juga BIL, ada juga GIF, ada GeoTIFF, ada data. Itu adalah format data raster. Dan semuanya tadi dilihat tadi ada di bawah tadi ada yang pertama tadi disebutkan ada koordinat. Nah, koordinat yang di quantum GIS tadi yang disebutkan tadi yang ada 106, sekian tadi itu adalah bujur timur. Dan yang minus 5 tadi adalah lintang. Kenapa minus? Kenapa minus? Kenapa? Tadi itu ada yang sebelah kanan yang sebelah kanan bujur tadi ada minus 5 tadi. Itu adalah lintang, atau dalam istilah yang sudah saya terangkan ada longitude, ada latitude. Nah ini penting sekali kedudukan. Ketika Anda naik Gojek, pesan Grab, di titik itu adalah koordinat, titik koordinat yang bisa direpresentasikan. Anda bisa melihat dan Anda yakin kan bahwa di titik itu ada, itulah titik koordinat bujur lintang di situ. Anda bergerak di sini, dari sana sudah berbeda koordinatnya. Dengan akurasi 1 meter tadi sudah berbeda. Nah, seperti itulah peta itu dibuat. Kemudian kalau aplikasinya dengan dunia medis, dunia kesehatan, semua kejadian-kejadian penyakit, sebaran penyakit, dan apa saja penyebabnya yang ada bisa dikorelasikan. Tadi sebelum datang ke sini saya sudah diskusi panjang dengan Dr. Riri. Anda bisa melakukan penelitian dengan data tadi. Yang Anda lihat di YouTube itu baru penyajian data, belum pada interpretasi dan belum ada hubungan dengan, tadi sudah ada yang komentar, belum ada eksplor yang lain. Memang yang sederhana seperti itu. Kemudian nanti ada dihubungkan dengan peta-peta yang lain, peta iklim, peta penggunaan lahan, peta perilaku manusia. Ada yang di daerah umum, ada daerah berbeda-beda semua. Apakah betul di daerah yang teratur itu lebih sehat dibandingkan daerah yang umum? Nah, ini perlu pembuktian di lapangan. Anda perlu di situ survei misalnya di daerah elit di Pondok Indah misalnya. Apakah orang di situ jarang berpenyakit kalau dibandingkan dengan daerah Sunter sana yang teliti masing-masing sana? Oh betul, daerah yang umum banyak penyakit, daerah yang apakah bisa terbalik seperti itu? Nah, secara akal sehat orang yang berbeda sehat tentunya tidak akan sakit. Tetapi Anda perlu pahami juga bahwa penyakit itu juga datanya juga dari pemberian Tuhan juga. Ada orang di daerah Pondok Indah sakit jantung, tapi dilihat di daerah yang umum jarang sakit jantung, tapi sakit kulit banyak misalnya. Nah, seperti itu kan berarti berbeda tempat, berbeda karakter wilayah, berbeda juga pengaruh terhadap kesehatan manusia. Anda perlu diteliti, ini baru wacana.
omongan saya belum pernah meneliti. Coba Anda teliti seperti itu. Apakah betul seperti itu? Jadi hipotesa, istilahnya hipotesa. Nah, ini adalah menjadi alat untuk pengolahan data, visualisasi data untuk melihat fenomena permukaan bumi dari segi geomedis seperti apa. Maka data itu perlu ada data yang time series sehingga kita bisa melihat trennya. Data kita perlu dipetakan sehingga kita bisa lihat persebaran lateralnya atau horizontalnya. Sehingga kita bisa melihat kehidupan ataupun peta itu dalam 3 dimensi. Dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi apa saja? Ruang, waktu, dan ada 3 dimensi. Ada ruang, ada waktu, ada ruang, ada dimensi yang tidak terlihat. Itu adalah faktor-faktor spiritual juga. Karena di dunia kesehatan, faktor spiritual juga salah satunya menjadi penguatan untuk sembuh itu adalah spiritual. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Makanya perlu calon-calon dokter sekarang ini belajar lebih giat, dan ini adalah sebagai kasus saja. Nanti yang penting Anda sudah memahami bagaimana aspek geospasial itu bisa bermanfaat di dunia kedokteran dan bagaimana terapannya nanti. Dan untuk bisa mahir memang Anda perlu berlatih, dan nanti di tugas yang kedua yang akan diberikan Pak Dodi, nanti Anda harus ada di dalam laptop Anda itu bisa praktek, yaitu Anda mendownload Quantum GIS dan menginstall di laptop Anda. Kira-kira ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau sudah download, kemudian dia dilakukan instalasi, kemudian Anda bisa lihat videonya, dan Anda bisa juga menggunakan ChatGPT. Silakan. Tapi dipahami, jangan terus ChatGPT hanya dilihat. ChatGPT di bagaimana langkah-langkah membuka peta, bagaimana langkah-langkah mengupload data. Data apa saja yang digunakan di geospasial. Silakan gunakan ChatGPT, pakai AI. Tetapi praktek Anda nggak bisa pakai AI itu, harus di-input sendiri. Bagaimana mendigit, bagaimana itu, silakan Anda berlatih. Pengetahuan Anda tinggal banyak latihan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dokter. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang ada, apa yang Anda sudah dibuat dan sudah di upload dalam Google Drive. Tadi sudah saya lihat ada yang sudah dipresentasikan, sehingga kita bisa melihat Anda perlu memahami. Anda sudah bertanggung jawab, sudah menulis. Saya harap itu bukan copy paste ya, tapi Anda betul-betul paham apa yang Anda buat di dalam technical review dan juga dalam video, betul-betul Anda pahami, sehingga itu menjadi ilmu untuk dasar Anda mempelajari geomedicine dan yang sangat berguna untuk di dunia kedokteran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Sekali lagi, tidak ada kata yang tidak retak, maka maafkanlah atas kekurangan yang sedikit ini, waktu yang sedikit ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang bisa Anda terima ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Pak Dodi dan Pak Agus selaku pemateri untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi perkuliahan ini saya tutup. Semoga apa yang sudah kita pelajari dan dengarkan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat ujian UTS minggu depannya. Selamat siang. Kita foto bersama ya. Ada yang bisa membantu? Ada yang volunteer foto, silakan. Semua berdiri aja.